wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak rahmatnya, rahman rahimnya, keberkahannya, sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat, biqaulina alhamdulillah. Dan yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kami junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Saya Ihsan Alwi, mahasiswa manajemen dakwah, di sini akan menerangkan mengenai tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan sendiri yang diperingati dalam 1 tahun sekali menjadi momen, menjadi ajang bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Dan Ramadan sendiri itu identik dengan bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Suatu amal kebaikan yang dilakukan saat di bulan Ramadan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah atau amalan seperti dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dikutip dari Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayah Al-Ain fi Irsyad Al-Muqtadin merinci amalan-amalan di bulan Ramadan. Beliau menerangkan di sini ada 10 sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan. Ya, selengkapnya berikut ialah 10 amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Amalan sunnah di bulan Ramadan salah satunya bisa dilakukan dengan mengakhirkan makan sahur. Rasulullah bersabda, "Bersantaplah sahur kalian, karena sahur itu adalah keberkahan." Hadis riwayat Bukhari. Sahur terpenuhi bila seseorang tersebut menyantap makanan atau minum meski hanya seteguk air. Kegiatan ini bisa dilakukan selesai tengah malam hingga sebelum waktu yang dilakukan, yaitu antara malam atau terbit fajar. Dan yang kedua, amal sunnah yang kedua yaitu menyegerakan buka puasa. Selepas berpuasa sepanjang hari, umat Islam dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa dilakukan ketika masuk waktu azan maghrib. Sementara saat berbuka puasa, umat muslim disunahkan untuk mengkonsumsi makanan yang manis seperti halnya buah kurma basah. Namun kurma tersebut bisa digantikan dengan air putih yang tetap ini di negara kita di Indonesia itu sangat susah untuk menjumpai kurma. Dan bagi orang yang tidak mampu membeli kurma, tidak apa, jangan berkecil hati, karena mau diganti dengan air putih atau makanan yang manis itu bisa begitu. Dan adapun sunnah yang ketiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Amalan sunnah lainnya yaitu membaca doa ma'tsur sebelum berbuka puasa yang berbunyi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah sepantasnya atau selayaknya saudara-saudari semua itu sudah tahu ya. Doa ma'tsur tersebut memiliki arti, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, berkat rahmatmu wahai Zat yang maha penyayang di antara penyayang. Sunnah yang nomor 4 yaitu mandi besar sebelum terbit fajar. Umat Islam diwajibkan mandi besar setelah melakukan junub atau sesudah haid maupun sesudah nifas. Sunnahnya mandi besar itu dilakukan sebelum terbitnya fajar saat bulan Ramadan. Hal ini dimaksudkan agar bisa menunaikan ibadah puasa sekaligus menghindari kekhawatiran air masuk ke anggota tubuh seperti mulut, telinga, dan anus.
sehingga itu dapat membatalkan puasa kita. Meski begitu, bila tidak bersedia mandi besar dalam waktu tersebut, umat muslim dianjurkan mencuci anggota tubuh yang dimaksud dan membaca niat mandi besar. Sudah, tentunya kalian itu sudah paham semua ya doanya ya. Berlanjut ke sunnah yang nomor 5, yaitu sunnah nomor 5 adalah menghindari perkataan-perkataan kotor. Dalam bahasa Jawanya itu adalah misuh ya. Amalan sunnah lainnya yakni menjaga lisan kita saat bulan Ramadan. Pasalnya segala perkataan kotor ataupun bohong bisa menggugurkan pahala puasa seseorang ya. Jadi untuk kalian semua yang suka misuh skarpe dewi, misuh mengumpat dan semuanya sendiri itu dalam bulan puasa ini tolong diminimalisir ya, atau lebih baik itu dihilangkan. Dan kita berlanjut ke sunnah yang nomor 6, yaitu menahan diri dari godaan. Di sini yang dimaksudkan puasa atau saum memiliki arti menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari sesuai syarat tertentu. Maka dari itu, selama berpuasa di bulan Ramadan ini, umat manusia dianjurkan untuk menahan diri dari segala godaan, nafsu makan, nafsu minum, dan yang lain sebagainya masih banyak. Berlanjut ke sunnah yang nomor 7, yaitu memperbanyak sedekah. Amalan sunnah lainnya yang tidak boleh dilewatkan yaitu adalah memperbanyak sedekah, utamanya dengan memberi hidangan di buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Apalagi di pandemi seperti ini, tentunya sangat punya banyak sekali yang kita bersedekah. Amalan ke-8 yaitu adalah iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid. Memperbanyak iktikaf di dalam masjid atau berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan suatu ibadah menjadi amalan sunnah saat bulan Ramadan. Iktikaf atau berdiam diri sebaiknya dilakukan sebulan penuh atau minimal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk yang ke-9, sunnah yang ke-9 yaitu adalah menghatamkan Al-Quran. Memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran menjadi amalan yang dianjurkan kepada umat muslim saat bulan Ramadan. Minimal kegiatan tersebut dilakukan sekali selama bulan suci ini. Tak apalah tidak banyak-banyak menghatamkan Al-Quran, sekali saja itu sudah cukup dan pahalanya itu sungguh luar biasa. Dan yang terakhir, amalan sunnah di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah menjalankan amalan-amalan sunnah yang sebelumnya. Kita tahu sendiri istiqomah itu adalah hal yang sulit, tapi bagi barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dipermudah, betul bukan? Di sini setelah mengetahui apa saja amalan-amalan saat berbulan Ramadan, umat muslim sangat diharapkan, sangat dianjurkan agar bisa beristiqomah menjalaninya. Selain itu dapat melanjutkan amalan-amalan tersebut di bulan-bulan berikutnya. Dan itulah tadi 10 amalan sunnah di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa dilakukan oleh kita semua, bisa diamalkan oleh kita semua, dan semoga tadi bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang tidak enak, tutur kata saya yang tidak baik, tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.